Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Merdeka! Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, berbicara mengenai literasi Pancasila tentunya sangat terkait dengan arti Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai dasar, pondasi berdirinya suatu negara. Pancasila sebagai hasil kesepakatan bersama, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka di mana kemampuannya mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila, bukan hanya sekedar 5 dasar, tapi Pancasila memang benar-benar suatu dasar yang dinamis. Pancasila memang benar-benar suatu dasar yang dapat menghimpun serta mempersatukan rakyat Indonesia. Di sini, di stadion ini, saya berbicara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia. Apakah pengamalan kita terhadap Pancasila selantang kumandang suara kita saat melafadzkannya? Apa sudah benar kita terapkannya? Apa kita tahu arti dari jiwa Pancasila? Atau hal itu hanya sebuah orasi pelengkap status bangsa? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Pancasila adalah nilai luhur bangsa Indonesia yang digali dari kebudayaan Indonesia, yang dapat menjadi landasan serta falsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya meminta saudara-saudara sekalian dengarkan dengan seksama. Sangat disayangkan apabila Pancasila sampai saat ini masih mengalami banyak hambatan dalam penerapannya. Pancasila harusnya diterapkan agar tetap kokoh pengamalannya. Para pemuda bangsa ini tidak tahu arti penting penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Padahal Pancasila bila diterapkan akan menimbulkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Saudara-saudara, coba kita renungkan apa arti ketuhanan yang Maha Esa jika rasa toleransi seakan tidak ada. Apa arti kemanusiaan yang adil jika kita saling bertengkar? Apa arti persatuan Indonesia jika rasa nasionalisme seakan terkoyak-koyak? Apa arti sila keempat jika kita masih mementingkan kepentingan pribadi? Apa arti keadilan sosial jika kita masih tahu akan kesenjangan sosial? Saudara-saudara, Pancasila telah dijadikan sumber dari segala sumber hukum tertinggi di Indonesia. Itu berarti Pancasila mampu menjadi solusi atas segala permasalahan yang ada di negeri ini. Masalah-masalah yang ada antara lain krisis sosial, krisis budaya, krisis politik, dan lain sebagainya. Faktor-faktor antara lain seperti hukum yang lemah, sumber daya manusia yang buruk, kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan. Lalu apa peran Pancasila dalam hal ini? Pancasila adil dalam pembagian kekuasaan. Pancasila adil dalam pemerataan pendidikan dan pemerataan pendapatan. Pemerataan pendidikan dapat menjamin adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini akan mengurangi faktor-faktor kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan. Sebagai gantinya,
akan ada sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu membangun negeri ini. Lalu bagaimana dari segi politik? Pancasila mampu menghasilkan pemimpin yang berbakti pada negara ini sesuai dengan sifat gotong royong dan peduli akan isu sosial. Pemimpin yang memimpin bangsa ini dengan sepenuh hati anti korupsi. Sudah tidak dapat dilakukan lagi arti-arti Pancasila ini. Coba bayangkan jika nilai-nilai Pancasila ini dilupakan, jika nilai-nilai persaudaraan dilupakan, dan jika nilai-nilai dari gotong royong dilupakan. Negara ini akan sangat sulit menentukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Saudara-saudara, marilah kita renungkan bersama, kita terapkan bersama nilai-nilai Pancasila ini hari ini dan seterusnya. Karena Pancasila bukan hanya untuk masa lalu, tetapi Pancasila juga untuk sekarang dan sepanjang hayat bangsa ini. Mari kita lihat lagi perjuangan para pahlawan dalam menentukan dasar negara. Orang-orang bangsa Indonesia yang saat ini berada di taman-taman pahlawan sedang menunggu-nunggu akan kedatanganmu, menunggu-nunggu agar supaya kamu suatu hari nanti dapat memberi sumbangan atas pembangunan di negeri ini. Republik Indonesia bukan hanya milik satu orang, bukan hanya milik suatu suku, bukan hanya milik suatu budaya, tapi Indonesia adalah milik kita bersama. Bangsa yang baik adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Bangunlah negeri di mana seluruh bangsanya berada pada perdamaian dan persaudaraan. Demikian yang bisa saya sampaikan kesimpulannya. Mari kita terapkan nilai-nilai nasionalisme dan kita tingkatkan hal itu. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.